Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi qanati Ponti Aradia. Wa al-yawma natahaddatsu insyaallah an mawdu'i al-mabni wal mu'rab. Pada kali ini dengan format yang sedikit berbeda tentu agar untuk menjamin tulisan-tulisan yang ada lebih bisa terbaca ya. Apa yang saya ucapkan bisa diperjelas dengan bacaan. Baik, kali ini kita akan diskusi terkait dengan kata benda, mabni dan mu'rab. Istilah mabni dan mu'rab adalah sebuah istilah untuk beberapa kata benda itu tidak mengalami perubahan apapun, bersifat statis. Sedangkan yang mu'rab atau masuk kategori mu'rab adalah kata-kata benda yang berubah sesuai dengan posisinya dalam sebuah kalimat, apakah pada posisi marfu, mansub, majzum ya, majrur untuk kata benda. Nah, nanti untuk kata kerja ada posisi atau istilah marfu, mansub, kemudian majzum. Baik, contoh dari kata mu'rab adalah kata-kata maktabun misalnya, atau kata maktab. Kata maktab nanti sesuai dengan posisi dalam sebuah kalimat bisa terbaca maktabun atau al-maktabu, bisa maktaban atau al-maktaba, bisa maktabin atau al-maktabi. Contoh lengkap dalam sebuah kalimat misalnya kata maktab tadi, contoh sederhana hada maktabun, hada maktabun. Kemudian hada ishtaraitu maktaban misalnya untuk yang mansub. Kemudian pada posisi majrur, wada'tul kitaba ala maktabin, itu yang majrur nakirah ya. Kalau misalnya marfu, mansub dan majrur ma'rifah, contohnya adalah hadal maktabu jadidun, kemudian ishtaraitul maktaba al jadida fi al ma'raf. Yang ketiga, wada'tu kutubi alal maktabi al jadidi. Nah, di sini masing-masing sesuai urutan adalah posisi. Yang pertama itu marfu, kemudian kedua mansub, dan ketiga adalah majrur. Beberapa perbandingan harokat misalnya, sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa yang tiga pertama yaitu marfu, mansub, dan majrur itu khusus untuk kata benda. Sedangkan marfu, mansub, dan majzum itu untuk kata kerja, jadi tidak ada kata benda. Hada kitabun, kemudian ishtaraitu kitaban wa wada'tu al-qalama 'alal kitabi misalnya. Di sini yang pertama marfu, yang kedua mansub, dan yang ketiga majrur. Yang pertama marfu karena pada posisi sebagai khabar mubtada. Yang kedua mansub karena pada posisi maf'ulun bihi, objek ya. Sedangkan yang terakhir, kalimat terakhir wada'tul qalama 'alal kitabi, wada'tu fi'il fa'il, kemudian al-qalama menjadi objek maf'ulun bihi mansub, ala harfu jar, kemudian al-maktabi atau al-kitabi ya. Wada'tul qalama ala al-kitabi. Al-kitabi itu sebagai kata yang majrur karena ada huruf jar sebelumnya, dan tanda majrurnya adalah berbaris bawah. Begitu pula dengan kata al-kitabu ala tawilati. Kata al-kitabu di sini menjadi pada posisi marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah karena sebagai mubtada ya. Ala tawilati, ala harfu jar, ala tawilati majrur, rangkaian dari jar majrur sebagai khobarnya. Kemudian innal kitaba, di sini al-kitaba, kata al-kitaba pada posisi mansub karena ada huruf inna sebelumnya. Kemudian al-kitaba menjadi isim inna, al-mufidun menjadi innal kitaba mufidun, mufidun menjadi khabar. Yang terakhir fauqal kitabi qalamun, fauqa mubtada, fauqa zarab, kemudian al-kitabi mudhafun ilaihi ya, fauqa mudhaf karena dia sebagai zarab, zarfu makan. Al-kitabi mudhafun ilaihi majrur dan tanda jarnya adalah kasrah gitu. Nah, rangkaian dari mudhaf ilaihi sebagai khabar muqaddam. Kata qalamun itu menjadi mubtada muakhar, marfu, dan tanda rafa'nya adalah dhammah gitu. Kemudian yang contoh pada kata kerja di mana tidak ada kata kerja yang berbaris bawah, contoh yang berbaris dhammah atau pada posisi marfu,
Yadhhabu Muhammadun ilal madrasati. Yadhhabu di sini fi'il mudhari marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Jadi apa yang kita ucapkan tadi yadhhabu fi'il mudhari itu hanya keterangan saja, penjelasan dalam bahasa Arabnya. Yang jelas posisi dari kata kerja fi'il mudhari adalah marfu, itu i'rabnya yadhhabu fi'il mudhari marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Muhammadun fa'il dan juga marfu, kemudian tanda rafa'nya dhammah. Ila harfu jar, al madrasati majrurun, karena ada ila ya. Kita fokus pada kata kerjanya yaitu yadhhabu. Yang pertama tadi yadhhabu karena marfu, karena posisinya sebagai fi'il mudhari untuk mufrad, tanda rafa'nya adalah dhammah. Kemudian yang kalimat kedua, arada Muhammadun an yadhhaba. Kita fokus pada kata yadhhabanya. Arada Muhammadun an yadhhaba ilal madrasati. Kata yadhhaba di sini berubah barisnya atau posisi i'rabnya menjadi mansub karena ada an sebelumnya, dan tanda mansubnya adalah fathah. Langsung ke bentuk yang majzum. Contoh majzum adalah lam yadhhab Muhammadun ilal madrasati. Lam yadhhab Muhammadun ilal madrasati. Lam di sini harfu jazam, ya, fungsinya untuk menjazamkan fi'il mudhari. Kemudian yadhhab fi'il mudhari majzum, tanda jazamnya adalah sukun. Jadi kata yadhhabu pertama, yadhhaba kedua, dan yadhhab yang ketiga itu masing-masing pada posisi marfu, mansub dan majzum, di mana tanda rafa, mansub dan jazamnya adalah dengan tanda yang asli. Nah, bagaimana jika misalnya ada kata kerja yang ada huruf ilatnya? Contoh ya, misalnya koma yaqumu, yaqumu di sini dalam kalimat lengkap, yaqumu aliyun ala rasifit tariq. Ali berdiri di atas trotoar ya. Yaqumu fi'il mudhari, kemudian marfu alamat rafihi dhammah ya. Kemudian aliyun sebagai fa'il dan seterusnya. Lan yaquma, lan di sini harfu nasbin, menasabkan, fungsinya adalah menasabkan fi'il mudhari. Lan yaquma aliyun ala wasatit tariq. Ini kalimat lengkapnya, maknanya adalah Ali tidak akan pernah berdiri di tengah jalan. Kita fokus ke kata kerjanya yaitu lan yaquma. Di sini yaquma fi'il mudhari, tapi karena ada sebelumnya ada lan, maka i'rabnya adalah mansub. Tanda nasabnya adalah fathah dhahirah. Kita langsung ke bentuk jazamnya. Misalnya la taqum fi wasatil tariq. La taqum, la di sini huruf nahi untuk melarang ya, huruf untuk menggunakan untuk yang digunakan untuk melarang. La taqum. Nah, bentuk la taqum fi wasatil tariq, jangan kamu duduk, jangan kamu berdiri di tengah-tengah jalan. Yang sebelumnya yaqumu kemudian yaquma, di sini menjadi la taqum. Nah, yang dihilangkan di sini adalah wawunya. Jadi langsung ke, karena sama-sama ada dua sukun di sini, wawu dan mim. Nah, kemudian ya sebelumnya berbaris, yang berbaris adalah wawunya, huruf baris wawunya dipindahkan ke aslinya adalah taqwum ya, taqwum. Begitu pula misalnya kalau kita ambil contoh kata kerja zaro yazuru, di sini juga masuk kategori kata kerja yang ada huruf ilatnya. Julia nama orang, tazuru ummaha. Julia mengunjungi ibunya. Tazuru di sini fi'il mudhari. Kemudian safarat Julia ila Pontianak. Julia pergi ke Pontianak li tazura ummaha, untuk menziarahi, untuk mengunjungi ibunya. Di sini ada lam ya, lamut ta'lil istilahnya, itu juga masuk ke fi'il mudhari dan berfungsi untuk menasabkan fi'il mudhari. Jadi dengan demikian bacanya adalah safarat Julia ila Pontianak litazura ummaha. Litazura itu fi'il mudhari mansub dan tanda nasabnya adalah fathah dhahirah. Kemudian ummaha menjadi objek pada posisi majzum, misalnya
maka kita dapat katakan lam tazur Julia, lam tazur Julia ummaha hadhihi sanah. Makna kalimat ini adalah artinya Julia belum mengunjungi ibunya pada tahun ini, tidak bisa mudik gitu. Lam tazur, di sini lam harfu jazmin, sama seperti yang sebelumnya lam yadhhab. Kemudian tazur itu aslinya adalah tazwur gitu. Aslinya tazwur, karena ada huruf ilat, kemudian huruf ilatnya dibuang, tinggal barisnya diberikan kepada huruf yang sahih yaitu zai. Yang terakhir, huruf terakhir ro-nya memang sukun ya, karena majzum karena ada lam sebelumnya. Maka bacanya adalah lam tazur Julia ummaha hadhihi sanah. Baik, alamatul i'rab al-far'iyah, tanda i'rab yang yang tidak asli ya, yang penggantinya gitu. Kapan digantikan, di mana posisinya, dan penggantinya apa? Mari kita lihat satu persatu. Ada istilah asmaul khamsah. Pada asmaul khamsah itu ada 5, satu kelompok kata kerja yang terdiri dari 5 kata kerja. Contohnya adalah ja'a abuka. Kata ja'a abuka, pada abuka di sini adalah fa'il. Ja'a fi'il, abuka fa'il. Tanda rofaknya di sini waw. Jadi yang sebelumnya dhammah sekarang waw. Di mana wawnya? Yaitu abuka, itu antara ba dan kaf. Abuka itu pada posisi marfu. Bagaimana dengan posisi mansub? Kita lihat misalnya ra'aitu abaka fisuk. Nah, posisi mansub yang tadinya fathah diganti menjadi alif. Ra'aitu fi'il fa'il, abaka maf'ulun bihi mansub. Tanda nasabnya adalah alif, karena memang asmaul khamsah. Ra'aitu abaka fisuk, saya melihat bapakmu di pasar. Kemudian pada posisi majrur untuk kata benda, hadhihi sayyaratu abiki atau abika misalnya. Hadhihi mubtada, sayyaratu mudhaf, abiki mudhafun ilaihi. Jadi mudhafun ilaihi itu pada posisi majrur ya. Hadhihi sayyaratu abiki. Ini adalah mobil bapakmu gitu. Jadi kata abiki di sini mudhafun ilaihi majrur, dan tanda jarnya adalah alya, karena terdiri dari atau salah satu dari asmaul khamsah. Contoh lain adalah akhuka fil jami'ah, saudaramu di kampus. Akhuka fil jami'ah, akhuka menjadi mubtada marfu, tanda rafa'nya adalah waw. Kemudian inna akhoka, di sini inna harfu nasbin, menasabkan kata benda. Akhoka mansub, tanda nasabnya adalah, karena dia sebagai nama isim ya, sebagai isim. Akhoka mansub karena ada inna, tanda nasabnya adalah alif. Kemudian li akhika al akbar bustanun. Makna kalimat kedua tadi, inna akhoka al kabir karimun, saudaramu yang paling besar atau kakakmu yang besar adalah orang yang mulia. Kemudian li akhika al akbar bustanun, kakakmu punya sebuah punya kebun gitu. Li itu harfu jar, akhi majrur karena ada lam. Kaf tanda jarnya, tanda majrurnya adalah ya. Kafnya itu mukhatab, akhi mudhaf, kemudian kafnya mudhafun ilaihi. Jadi li akhika lam harfu jarin, akhika majrur karena ada lam. Tanda jarnya, tanda majrurnya adalah ya. Kemudian untuk yang musanna, misalnya hadarat talibani mubakkiraini. Hadarat talibaini mubakkiraini. Hadara fi'il, at-talibani fa'il marfu. At-talibani fa'il marfu dan tanda rafa'nya adalah alif. Mubakkiraini menjadi hal ya, untuk 2 orang, karena itu hal mansub tanda nasabnya adalah ya. Arabtu talibaini al-mujtahidaini, saya mengetahui 2 mahasiswa yang rajin itu gitu. Arabtu fi'il fa'il, at-talibaini
maf'ulun bihi mansub, tanda nasabnya adalah iya. Contohnya hadarat talibuna al-mujtahiduna. Di sini untuk jamak hadara fi'il, at-talibuna fa'il, tanda marfu ya, fa'il itu marfu, tanda rafa'nya adalah waw. Al-mujtahiduna sifat, kata sifat untuk at-talibun, sifat yang jamak mudzakkar, karena itu juga tanda rafa'nya adalah waw. Amartu talibati an yajtahidna. Nah, di sini amartu fi'il fa'il, at-talibati sebagai maf'ul. Maf'ulun bih itu tanda aslinya adalah fathah. Tapi di sini karena muannas, jamak muannas salim, maka tanda mansubnya adalah kasrah. Jadi amartu talibati an yajtahidna. Amartu fi'il fa'il, at-talibati maf'ulun bihi.